Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan, akhwat, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya yang telah memberikan semangat, pertolongan, kekuatan untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Dan tidak terasa hari ini kita memasuki hari yang keberapa Ramadan, jemaah? 13 Ramadan. Ya, berarti kita sedang memasuki 10 hari yang kedua. Tentunya jangan sampai ibadah kita semakin kendor, tetapi justru sebaliknya, terus berusaha untuk meningkatkan kualitas, semangat, dan terus berpacu ya, agar kita bisa mendapatkan malam yang penuh dengan keistimewaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jangan sampai ya kita termasuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saqula 'abdun dakhala 'alaihi Ramadan wa kharaja minhu falam yughfar lahu. Celakalah bagi seorang hamba yang dia memasuki bulan suci Ramadan, kemudian keluar darinya tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Inilah orang-orang yang celaka. Inilah orang-orang yang merugi. Oleh karena itulah keberuntungan bukan hanya mendapati bulan Ramadan, tetapi hakikat keberuntungan adalah tatkala dia mendapati bulan Ramadan dan dia pun memaksimalkan ibadah-ibadah di dalamnya. Maka orang yang merugi adalah orang yang memasuki Ramadan, mendapati Ramadan tetapi tidak melaksanakan puasa, tidak melaksanakan sholat tarawih. Makanya kalau kita perhatikan mereka yang mendapatkan ampunan, ya, mereka yang beribadah di dalamnya, seperti misalnya mereka yang mengerjakan sholat tarawih. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail di bulan suci Ramadan, maka dosa-dosanya itu diampuni. Jadi mereka yang mendapatkan ampunan adalah yang salat tarawih. Berarti yang tidak salat tarawih, dia tidak mendapatkan ampunan. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan kita pada kesempatan yang berbarokah ini yaitu tentang kemuliaan dan amalan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ada apa di 10 hari terakhir? Yang tentunya tadi saya sampaikan agar kita terus memacu semangat, ya, jangan sampai kendor, jangan sampai melempem. Justru bukan hanya sekedar istiqomah, tapi berusaha untuk meningkatkan ya kualitas ibadah kita.
Ketahuilah jamaah sekalian, Ramadan menjadi lebih mulia karena terdapat 10 hari terakhir di dalamnya. Dan keutamaan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan karena terdapat di dalamnya satu malam yang sangat istimewa. Satu malam yang keistimewaannya hanya ada pada umat-umat Nabi Muhammad saja. Tidak ada pada umat-umat sebelumnya, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailah, malam, Qadar, yakni malam yang penuh dengan kemuliaan. Karena memang ya kalimat Lailatul Qadar itu memiliki banyak makna. Ya, makna yang pertama, Al-Qadar adalah mulia, Asy-Syaraf. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang mulia, yang malam penuh dengan keistimewaan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, Al-Qadar artinya Al-Qadar, yaitu malam ditentukannya takdir sanawi. Ya, takdir sanawi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan takdir hambanya, ya terkadang ditentukan setiap hari, terkadang ditentukan setiap tahun, dan itu tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Allah sebutkan di dalam surat Ad-Dukhan ayat 4, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Fiha, di dalamnya, yakni di malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan takdir. Dan Al-Qadar juga bisa bermakna sempit. Naam. Jadi malam tersebut adalah malam yang sempit, malam yang berdesak-desakan. Apa kaitannya dengan malam Lailatul Qadar dikatakan malam yang sempit? Karena pada malam tersebut turun ya para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh. Jadi pada malam tersebut para malaikat turun. Ya, ini dikatakan makna yang sempit. Jadi itu makna Al-Qadar. Ya, makna Al-Qadar. Adapun keutamaan malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan secara khusus dengan diturunkannya surat tersendiri yang disebut dengan Suratul Qadar, termasuk surat Makkiyah yang terdapat dalam juz Amma, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Hafal suratnya jamaah? Enggak hafal kebangetan ya. Nah, jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menafsirkan dan menjelaskan tentang ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Qadar itu dalam rangka menjelaskan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Kita sebutkan keutamaan-keutamaan tersebut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam tersebut.
Dan Allah turunkan Al-Quran bukan hanya sekedar sebagai bacaan, tapi terdapat di dalamnya petunjuk, cahaya yang bisa menerangi kehidupan seseorang. Yang kita tahu, zaman sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut zaman apa? Jahiliyah. Zaman yang penuh dengan kejahilan, kebodohan, kerusakan di mana-mana. Baik kerusakan dalam masalah akidah, akhlak, muamalah, dan yang lainnya. Yang kuat dialah yang menang, yang lemah dialah yang kalah. Wanita tidak bernilai sama sekali. Wanita hanya dijadikan sebagai pelampiasan nafsu seksual, pembunuhan, peperangan, dan yang lainnya. Maka dengan diturunkannya Al-Quran, ya zaman menjadi berubah, penuh cahaya, penuh kebaikan dan keberkahan. Dan Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 140, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka siapa saja yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Demikian pula siapa saja yang ingin tidak tersesat, maka hendaknya dia pelajari Al-Quran, dia pahami dan mengamalkannya. Karena ini menjadi jaminan dari Rasul kita Muhammad SAW, yang dia selalu berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya jika Ramadan itu dikatakan sebagai Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, maka sudah menjadi keharusan bagi kita semua untuk memaksimalkan Ramadan kita dengan qiraatul Quran. Maka menjadi aib bagi seorang muslim kalau dia memasuki hari yang ke-13 ini belum acan-acan baca Al-Quran. Aib jamaah sekalian. Yang justru kalau kita memasuki hari yang ke-13, minimalnya kita sudah membaca Al-Quran berapa juz jamaah? 13 juz. Iya. Atau kurang dari itu tidak mengapa, yang penting dia baca Al-Quran. Iya. Makanya orang yang tidak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan adalah orang yang merugi, orang yang tertinggal, orang yang bangkrut. Kenapa? Karena membaca Al-Quran di bulan-bulan yang lain itu pahalanya amat besar. Satu huruf dibalas berapa kebaikan jemaah? 10 kebaikan. Ini di bulan yang lain, apalagi di bulan suci Ramadan yang tentunya Allah lipat gandakan. Ya, maka jangan sampai kita menyesal ketika ya saudara kita, teman kita, mereka panen pahala, borong diskon pahala, sementara kita tidak mendapatkan apa-apa. Subhanallah. Teringat sebuah riwayat yang menjelaskan agungnya bulan suci Ramadan, di mana sahabat Talha bin Ubaidillah kalau nggak salah, dia bermimpi. Dan mimpinya itu diceritakan di hadapan para sahabat dan disaksikan oleh Nabi SAW.
di mana sahabat ini bermimpi melihat ada dua orang yang bersaudara. Yang keduanya Allah berikan hidayah untuk memeluk agama Islam. Kemudian salah satu dari keduanya, setelah dia memeluk agama Islam, dia pun berusaha untuk maksimal dalam ibadah. Di antaranya, ya setelah dia memeluk agama Islam ada panggilan jihad. Dia pun berangkat jihad dan gugur di medan jihad, yakni meninggal dalam keadaan syahid. Dan satunya lagi, Allah tunda kematiannya. Yang mana karena dia tidak ikut berjihad, ya, dia pun tidak langsung meninggal. Tapi Allah tunda sampai setahun baru meninggal. Nah, kemudian Thalha bin Ubaidillah melihat dalam mimpinya, ternyata yang lebih dulu masuk surga adalah yang kedua, yang matinya belakangan. Bahkan disebutkan yang matinya belakangan ini keluar dari surga dan memanggil saudaranya tersebut untuk bisa sama-sama masuk surga. Maka sahabat yang mendengar cerita ini pun kaget. Seharusnya yang masuk surga duluan yang mana jemaah? Yang pertama. Karena dia yang berjihad dan dia pun mati syahid. Ya, tapi kenapa yang masuk surga itu yang kedua, yakni yang masuk surga duluan? Maka ya Rasulullah SAW menjelaskan, yang kedua, walaupun dia mati belakangan, ya, dia mendapati bulan Ramadan. Dan dia pun memaksimalkan ibadah di dalamnya. Dan dia pun mati, ya, dan dia masuk surga. Adapun yang pertama tadi, dia tidak mendapati apa? Ramadan. Subhanallah. Dan ini menunjukkan tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Ya, makanya para ulama mengatakan ibadah di bulan Ramadan itu lebih utama dari apa? Jihad. Ya, buktinya orang ini lebih dahulu masuk surga. Nah, maka bulan inilah bulan kita memanen pahala. Bulan kita memburu diskon. Ya. Yakni diskon pahala, maksudnya jangan sampai ya Ramadan berlalu begitu saja. Dan kita mengatakan kepada teman kita, ini kok tahu-taunya udah mau lebaran aja. Tahu-taunya udah mau dapet THR. Tahu-taunya mati. Ya kan? Begitu cepat waktu itu berlalu jemaah. Seakan-akan baru kemarin kita memasuki Ramadan, sekarang sudah masuk di 10 hari yang kedua. Subhanallah, begitu cepat waktu itu berlalu. Nah, jadi kembali kepada pembahasan kita. Jadi antara hal yang menjelaskan keutamaan bulan suci Ramadan, yakni khususnya malam Lailatul Qadar, karena Allah turunkan Al-Quran. Ya, makanya Allah sebutkan di ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lalu apa maksudnya Allah turunkan Al-Quran di malam tersebut? Mungkin sebagian kitab menggambarkan, jadi Al-Quran tuh mushaf turun begitu dari langit ke bumi begitu. Nah, sahabat Ibnu Abbas menjelaskan mengenai nuzulul Quran, yaitu waktu diturunkannya Al-Quran. Beliau mengatakan, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan min lauhil mahfuz ila baitil izzati minas sama'id dunya. Thumma nuzila mufassala bihasabil waqa'i fi 23 sanah ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Allah turunkan Al-Quran itu ada 2 tahap. Tahapan yang pertama, Allah turunkan Al-Quran secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Dari mana? Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Ya.
Seperti apa Allah turunkan? Wallahu alam, kita nggak tahu. Yang penting Allah turunkan secara mujmal, secara menyeluruh. Ini tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, Allah turunkan secara bertahap lagi. Yakni kadang per surat, per ayat, sesuai dengan kebutuhan manusia. Terkadang ada kasus yang butuh penjelasan, maka Allah turunkan Al-Quran. Ada pertanyaan para sahabat tentang ruh, maka turunlah ayat tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Sahabiah datang kepada Nabi bertanya tentang haid, maka diturunkanlah ayat tentang haid. Makanya kalau kita mempelajari Al-Quran, ada istilah disebut asbab an-nuzul, sebab diturunkannya Al-Quran. Dan Allah turunkan Al-Quran secara bertahap itu selama berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Ya, Al-Quran turun ketika Nabi berada di Mekah, maka disebut namanya Makkiyah. Nah, ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah disebut namanya apa? Madaniyah. Jadi itu yang dimaksud dengan diturunkannya Al-Quran. Nah, maka kalau memang Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir, sehingga ini ya meluruskan pemahaman sebagian masyarakat kita yang menganggap Al-Quran itu turun pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Sehingga malam tersebut ya dirayakan sebagai hari Nuzulul Quran. Yang benar, Al-Quran itu diturunkan di 10 hari terakhir, yaitu di malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di ayat yang kedua apa? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang engkau ketahui tentang Lailatul Qadar? Subhanallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengagungkan malam Lailatul Qadar dengan bentuk pertanyaan. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Maka sudah menjadi uslub, gaya yang ada di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menjelaskan keagungan sesuatu, pasti Allah mulai dengan pertanyaan. Tujuannya agar kita perhatian, agar kita fokus, ya, agar kita jadikan sebagai prioritas dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menjelaskan dahsyatnya hari kiamat, Allah gunakan dengan pertanyaan. Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Iya. Demikian pula ketika Allah hendak menjelaskan keagungan malam Lailatul Qadar, Allah buka dengan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Iya, subhanallah. Jadi ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, ya, Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Apa maksudnya malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan? Apakah mereka yang mendapati malam tersebut mendapatkan pahala seperti ibadah 1000 bulan? Ternyata tidak semua jemaah. Mereka yang mendapatkan keutamaan ibadah lebih baik dari 1000 bulan, mereka yang memaksimalkan ibadah di dalamnya. Itulah tadi di awal saya sampaikan, keberuntungan itu bukan hanya mendapati bulan Ramadan. Orang yang beruntung di bulan Ramadan adalah mereka yang memaksimalkan ibadah di dalamnya.
Nah, demikian pula tidak semua orang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, walaupun dia bergadang, walaupun dia nggak tidur. Mereka yang mendapatkan keutamaan malam tersebut adalah mereka yang bergadang dan memanfaatkan malam tersebut untuk ibadah. Percuma ya, di malam tepatnya turun Lailatul Qadar, dia sedang main catur, dia sedang main kalambor, main game, mabok. Ya, percuma di malam tersebut ternyata dia sedang bersama pacarnya, sedang motoran, perang sarung istilahnya. Ya. Jadi tidak ada kemuliaan sama sekali bagi orang yang tidak sedang ibadah. Ya, subhanallah jamaah sekalian, 1000 bulan dia membaca Al-Quran, dia bertasbih, dia berzikir, dia mengadakan halaqah ilmu, dia qiyamul lail, itu sama dengan dia mengerjakan qiyamul lail selama 83 tahun jamaah. Subhanallah, suatu keistimewaan yang hanya Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad saja. Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelumnya. Ya. Dan tentunya ini sebagai bentuk kabar gembira, penghibur bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita bersedih dengan satu takdir yang Allah berikan kepada kita yang takdir tersebut tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Yakni dalam masalah usia. Umur umat-umat Nabi terdahulu itu kan lama-lama jemaah sekalian. Nabi Nuh saja umurnya berapa tahun itu? 1000 tahun lebih. Ya Allah sebutkan 900 tahun itu hanya apa? Dakwahnya saja. Jadi umur mereka itu ratusan tahun. Ya, berbeda dengan umur umatnya Nabi Muhammad SAW, yang Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Ada nggak di sini yang umurnya 70 tahun? Nggak ada. Ya, jarang. 100 tahun sangat jarang. Pada kemana jemaah sekalian? Udah pada meninggal duluan. Ya, tetapi seakan-akan Allah katakan kau jangan bersedih. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan satu amalan yang pahalanya itu berlipat ganda. Yang pahalanya itu kita seperti beribadah bertahun-tahun. Di antaranya ini malam Lailatul Qadar. Bayangkan kalau setiap tahun kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, anggaplah 10 tahun. Berarti sama saja kita beribadah berapa tahun jemaah? 830 tahun, subhanallah. Ya. Maka merugilah mereka yang tidak mendapati malam ini. Dan yang harus kita pahami, yang dimaksud dengan turunnya Lailatul Qadar, jangan kita pahami kayak ada cahaya begitu yang nyamperin kita. Ya, bukan. Ya mungkin dulu kita kebayang, nungguin apa antum? Nungguin Lailatul Qadar turun. Ya, nongkrongin Lailatul Qadar turun. Emang seperti apa Lailatul Qadar turun gitu kan? Jadi sebenarnya dia adalah suatu malam yang penuh dengan kebaikan dan penuh dengan keberkahan. Ya. Makanya secara khusus Nabi SAW memberikan semangat kepada kita, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya itu diampuni. Kalau ada yang bertanya, ini kan kebaikan, bagaimana mereka yang bermaksiat di malam tersebut?
apakah dosanya sama seperti orang yang melakukan perbuatan dosa 1000 bulan? Kalau kebaikan kan terhitung 1000 bulan. Kalau keburukan bagaimana jemaah? Sama enggak? Tidak. Ya Allah sebutkan hanya kebaikan. Kalau keburukan tidak. Ya, tapi tentunya orang yang berbuat maksiat di malam tersebut adalah orang yang paling buruk. Ya, karena tidaklah kemaksiatan dilakukan di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, ya, melainkan kemaksiatan tersebut lebih besar dosanya daripada di waktu yang lainnya. Nah, kemudian keistimewaan yang lainnya Allah katakan tanazzalul malaikatu warruh. Turun para malaikat. Ya, turun malaikat. Malaikat-malaikat yang ada di langit semuanya turun ke muka bumi. Mereka tentunya turun membawa kebaikan, membawa rahmat dan berkah. Ya, tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahkan secara khusus malaikat Jibril pun turun. Yang Allah namakan dalam surat ini malaikat Jibril dengan sebutan apa? Ruh. Tanazzalul malaikatu warruh. Ya, ini menjelaskan tentang keutamaan malaikat Jibril yang Allah sebut secara khusus. Dan yang kedua, malaikat Jibril disebut ruh. Kenapa? Karena ruh adalah sesuatu yang bisa menghidupkan jasad. Dengan adanya ruh, orang itu bisa hidup. Lalu apa kaitannya Jibril disebut ruh? Karena Jibril lah yang membawa Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ya sebagai ruh bagi kehidupan manusia. Orang yang hidup di dunia ini tanpa Al-Quran, maka bagaikan orang yang mati berjalan ya di muka bumi ini. Nah, makanya malaikat Jibril disebut sebagai apa? Ruh. Iya. Dan yang terakhir, ya Allah katakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan ya bagi orang-orang yang menghidupkan malam tersebut sampai terbitnya fajar. Jadi kalau sudah terbit fajar, sudah azan subuh, maka keutamaan tersebut hilang. Ya. Maka berusahalah jemaah sekalian untuk mendapatkan ya malam Lailatul Qadar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala an. Apa kata Aisyah? Idza dakhala al-'asra ya Nabi SAW apabila telah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, beliau syadda izarahu, mengencangkan sarungnya, yakni artinya ya beliau lebih semangat lagi, ya beliau lebih meningkatkan volume ibadahnya. Makanya beliau bergadang di malam hari. Bahkan beliau pun melakukan ibadah secara khusus yang disebut dengan i'tikaf. Lebih banyak berdiam diri di mana? Di masjid. Beliau tinggalkan istrinya ya dalam rangka untuk fokus ibadah. Maka di antara amalan yang terbaik di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan adalah i'tikaf. Maka berusaha untuk i'tikaf jamaah sekalian. 10 hari terakhir kita masuk ke masjid dari tanggal 20 sore harinya, ya. Kemudian kita baru keluar akhir Ramadan. Itu yang paling utama. Tapi kalau tidak memungkinkan, mungkin kita masih punya ikatan kerja, maka silakan dia beriktikaf di malam hari, tidak mengapa. Ya, dia masuk ke masjid mungkin ba'da maghrib, kemudian dia sholat tarawih, ya. Dia memaksimalkan ibadah di malam harinya. Itu disebut namanya i'tikaf. Ya. Namun jangan sampai kita i'tikaf di masjid cuma numpang tidur doang. Numpang buka puasa sama numpang apa? Sahur. Sampai di masjid
tidur. Bangun jam 3, numpang sahur, habis itu sholat subuh, pulang lagi, tidur lagi. Ya, ini baru yang disebut namanya itikaf ngalong gitu ya. Cuma numpang sahur doang. Iya. Makanya Nabi juga mengatakan dalam hadisnya, taharru lailatul qadri. Taharru, kata Nabi, carilah. Ya, menunjukkan kepada kita Lailatul Qadar itu bisa didapat dengan usaha. Taharu, carilah. Jadi bukan diam, bukan tidur, bukan berleha-leha atau melakukan hal-hal yang sia-sia. Tapi butuh kita cari. Bagaimana mencarinya? Yaitu dengan memaksimalkan ibadah di dalamnya. Bagaimana dengan wanita? Nah, wanita juga punya hak untuk mendapatkan ya malam Lailatul Qadar. Dengan apa caranya? Dengan dia beribadah di rumahnya, membaca Al-Quran. Bolehkah dia beriktikaf? Boleh. Sebagaimana para sahabi ya, di antaranya adalah siapa itu? Ummu Salamah, ya, Aisyah, Hafsah juga pernah melakukan iktikaf di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menunjukkan wanita itu boleh melakukan iktikaf dengan catatan mendapatkan izin dari suaminya dan juga tidak meninggalkan kewajiban yang lebih utama. Ya, kalau dia punya kewajiban di rumah, harus menjaga anaknya, harus melayani suaminya, maka itulah ibadah yang terbaik bagi dia. Karena memang pintu surga bagi para istri itu berbeda dengan para suami. Maka ini harus betul-betul dipahami oleh para wanita, baik dia sudah menikah atau belum menikah, bahwa pelayanan dia kepada suaminya, maka itu adalah amalan yang paling utama, lebih utama dari amalan-amalan sunnah lainnya. Sekali lagi, pelayanan seorang istri kepada suaminya itu adalah amalan yang paling utama, lebih utama dari amalan-amalan sunnah lainnya. Karena Nabi SAW menyampaikan, wa zaujuki jannatuki wa naruki. Suamimu itu surgamu dan juga nerakamu. Ya. Ketika suami tidak ridho, suami marah, suami kesal, maka saat itu juga Allah murka kepada wanita tersebut. Iya. Seringkali kita mendengar hadis-hadis Nabi SAW tentang ancaman bagi para istri yang tidak melayani suaminya. Ayyuma imra'atin batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha la'anat hal malaikata hatta yusbih. Ya, wanita mana saja yang membuat suaminya marah, murka, maka ya, dia tidur dalam keadaan dilaknat oleh malaikat sampai waktu subuh atau sampai suaminya itu ridho pada dia. Maka dari itu, ketika seorang istri melayani suaminya, membangunkan anak-anaknya, menyiapkan makan sahur, maka itu lebih utama dari sholat tahajud. Ya, lebih utama dari sholat tahajud. Bahkan ya, lebih bagus lagi kalau dia sholat tahajud dan juga melayani suaminya. Jangan sampai dia sholat tahajud tapi tidak melayani suaminya. Suaminya mau makan sahur, tidak disiapin. Ketika bertanya, mana makan sahur disiapin belum? Udah beli aja di warteg sana. Banyak kok warteg yang buka 24 jam. Ya. Maka wanita seperti ini adalah wanita yang merugi jamaah sekalian. Dia ingin mencari suatu keutamaan, justru meninggalkan kewajiban yang lebih besar. Ibarat kata dia cari jarum, kampak hilang.
Ya, mengejar sesuatu yang tidak lebih utama. Baik. Jadi Nabi SAW mengatakan taharru Lailatul Qadri, carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Utamanya adalah di malam-malam ganjil. Nabi mengatakan taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Iya. Kalau ada yang bertanya, adakah tanda-tandanya? Maka ini perlu kita ketahui tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Karena banyak orang yang ngarang-ngarang tentang tandanya. Saya pernah mengalami ya. Ada seorang yang begitu senangnya. Dia merasa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Saya tanya, dari mana kamu bisa memastikan malam ini malam Lailatul Qadar? Dia mengatakan, saya melihat cahaya. Lihat cahayanya luar biasa. Ya. Ternyata pas di pagi hari ada informasi ada kebakaran. Jadi cahaya tersebut bersumber dari apa? Ya, kebakaran. Ada yang bilang, ya, pohon-pohon pada sujud katanya. Jadi rebahan semua, pohon pisang. Nah, pohon ini, pohon itu ya, jarang terjadi zaman. Ada pula yang mengatakan malam tersebut air menjadi wangi. Ini pernah kejadian gitu kan. Jadi dia ketika berwudu air wangi, benar wangi. Kenapa? Karena di tandonya dikasih minyak wangi. Begitu. Nah, ini semuanya ngarang jemaah. Yang benar di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar sebagaimana disebutkan dalam hadis Ubay bin Ka'ab, Nabi bersabda, wa ammaratuha an tatlu asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda wala syi'a laha. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar yaitu di mana matahari terbit, ya, terbitnya itu tidak begitu silau, ya, terbit putih dan tidak menyilaukan. Bayda wala syi'a laha. Jadi matahari terbit putih dan tidak menyilaukan. Jadi malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, diketahui di pagi harinya jemaah. Ya, di pagi harinya. Tapi kita juga jangan tertipu tuh dengan adanya postingan gambar-gambar yang memfoto setiap matahari terbit ya kan. Tanggal 20 begini gambarnya mataharinya. Tanggal 21 gambarnya begini, tanggal 22 begini. Ada kan tuh jemaah? Ternyata itu tahun-tahun lalu diposting lagi. Ya. Jadi jangan tertipu dengan gambar-gambar seperti itu. Juga Nabi menyebutkan malam tersebut adalah malam yang indah, malam yang cerah, tidak panas dan juga tidak dingin. Apa kata Nabi? Lailatul Qadar lailatus samha talqah la harah wala baridah tusbihu samsuha sabihatuha daifatu hamra. Ya, malam Lailatul Qadar adalah malam yang cerah, yang indah, tidak panas dan juga tidak dingin, dan matahari pun melemah kemerah-merahan. Ya. Bahkan ada sahabat juga yang mengatakan, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab, wallahi inni la'lamuha hiya Lailatul lati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiya lailatus sab'in wa isrin. Demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui malam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk semangat di malamnya, yaitu pada malam 27 Ramadan. Jadi sebenarnya ya, malam Lailatul Qadar itu Nabi pernah dikasih tahu, tapi Nabi lupa. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi keluar menemui para sahabatnya. Dan ternyata Nabi melihat ada di antara sahabat yang sedang apa itu? Yang sedang berantem, bertikai. Iya. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya tadi aku keluar ingin mengabarkan tentang malam Lailatul Qadar, tapi aku lupa karena melihat kalian bertikai. Iya, Allah lupakan. Tapi tentunya di sini ada hikmahnya. Ya, dengan dirahasiakannya malam
Lailatul Qadar agar kita menghidupkan seluruh malam. Karena kalau dikasih tahu malam Lailatul Qadar terjadi tanggal 21, maka malam-malam berikutnya orang pun akan apa? Ya, malas, sepi, ya kan? Masjid-masjid sepi, ya, dengan beralasan udah turun kok kemarin, ya kan? Tapi dengan dirahasiakan, maka agar setiap orang melakukan iktikaf dan menghidupkan malamnya sampai akhir Ramadan. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, materi yang sangat penting untuk kita ketahui, ya, agar menjadi motivasi buat kita semua yang untuk selalu semangat memaksimalkan ibadah di dalamnya. Teruslah istiqomah, ya. Karena yang Allah inginkan kepada kita bukan hanya sekedar ibadah, tetapi istiqomah di atas ibadah tersebut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang yang namanya kematian. Ya, inilah momen yang sangat penting untuk memanen pahala. Merugilah bagi mereka yang sampai detik ini belum membaca Al-Quran, belum semangat untuk sedekah. Momen yang sangat penting untuk menumbuhkan sifat dermawan dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha dermawan. Dan Allah lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Apa bukti kedermawanan Allah? Allah membuka pintu surga, menutup pintu neraka, melipat gandakan pahala dari setiap amalan yang kita lakukan. Allah memberikan ampunan, subhanallah. Kedermawanan apa lagi coba? Ya, demikian pula Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang sangat dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Maka demikian pula kita. Ketika Allah berikan banyak kedermawanan kepada kita, baik dari sisi akhirat maupun duniawi, kita panen pahala, memburu diskon pahala. Belum lagi, ya, biasanya di bulan Ramadan kita mendapatkan rezeki yang berlebih. Selain kita dapat gaji, kita juga dapat apa? THR. Maka perbanyaklah untuk apa? Sedekah. Perbanyak sedekah, jemaah. Iya, sedekah itu subhanallah melancarkan rizki, ya, menghilangkan kegundahan, kegelisahan, menyembuhkan penyakit yang Nabi mengatakan tadawaw bisadaqah, berobatlah dengan apa? Sedekah. Justru hendaknya kita merenung dan muhasabah. Ketika kita selalu merasa kurang, selalu tamak, ya, Allah cabut rasa qanaah dalam hati kita. Selalu iri sama orang, selalu bertengkar terus di rumah. Ini bisa jadi disebabkan karena jarang apa? Sedekah. Naam, jarang sedekah. Makanya kebanggaan itu bukan hanya memperbanyak harta, bukan suatu kebanggaan. Karena tentunya harta yang kita kumpulkan itu sifatnya tidak untuk selamanya, bukan milik kita selamanya. Ya, ada saatnya harta yang kita miliki itu kita tinggalkan. Ima kita yang ditinggalkan atau ya kita yang meninggalkan duluan. Itu semua akan berpindah tangan. Dan apa yang kita bawa? Tidak ada yang kita bawa. Ya, yang kita bawa adalah harta yang kita sedekahkan. Ma naqasat shadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan untuk sedekah. Inilah kebanggaan jemaah, tatkala kita mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Saya kira cukup, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus istiqomah sampai garis finish dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita buka tanya jawab. Masih ada waktu sekitar setengah jam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakallah Ustaz atas waktunya untuk bertanya. Sedikit keluar konteks kali, tapi masih tetap tentang puasa ya Ustaz. Ingin bertanya terkait dengan batasan rukhsah puasa ya Ustaz.
seperti apa sih untuk batasan untuk orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian selanjutnya terkait dengan wanita yang menyusui nih, wanita yang menyusui, ketika dia kan ada salah satu kriteria yang diberikan rukhsah ya untuk yang tidak berpuasa gitu kan. Nah, untuk di akhirnya apakah dia hanya wajib bayar fidyah saja atau juga dianjurkan untuk juga tetap membayar puasanya ketika nanti di hari-hari lain gitu. Baiknya seperti apa Ustaz? Syukran Ustaz. Iya. Ahsan. Terkait tentang orang-orang yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, rukhsah untuk boleh berbuka di siang hari bulan suci Ramadan. Ya. Yang pertama adalah orang yang sakit. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra." Bagi orang yang sakit dan safar maka bolehnya untuk berbuka dan menggantinya di kemudian hari. Namun tentunya sakit yang memberatkan dia. Kalau hanya flu, pilek, maka ini bukan menjadi rukhsah untuk tidak berpuasa. Ya, orang yang punya emah akut misalnya kambuh, maka boleh dia berbuka dan jangan memaksakan diri untuk terus berpuasa. Allah katakan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah kalian binasakan diri kalian sendiri. Dan tentunya sakit ini juga ada dua keadaan. Yang pertama sakit yang menahun. Yang kedua sakit yang diharapkan kesembuhannya. Sakit yang menahun seperti orang yang menderita stroke, ya, menderita mah akut yang tidak boleh makan, ya, yang tidak boleh berpuasa, artinya beberapa jam sekali dia harus minum obat, ya, dan terus menerus seperti itu, ya, tidak ada kesembuhan. Orang yang penyakit kanker dan yang lainnya, maka orang seperti ini wajib baginya untuk membayar fidyah, ya, karena tidak mungkin untuk mengqadha. Maka yang wajib mengqadha adalah yang kedua, yang dia sakit diharapkan kesembuhannya, ya. Nah, terus kalau dia misalnya meninggal dan belum sempat untuk mengqadha, ya, maka keluarganya lah yang mempuasakan dia. Karena Rasulullah mengatakan man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyu. Barang siapa yang meninggal dan dia memiliki hutang puasa, maka hendaknya keluarganya itu mempuasakan untuk dia. Yang kedua adalah musafir. Musafir itu adalah orang yang melakukan perjalanan jauh, ya, mungkin mengikuti pendapat mayoritas ulama, yaitu jika dia telah menempuh perjalanan berapa kilo? 80 kilo. Ya, dari sini ke Tanah Abang udah safar belum? Belum, ya. Ke Bekasi belum. Ya, berarti belum boleh untuk berbuka. Boleh baginya berbuka jika telah menempuh perjalanan 80 kilo seperti ke Kerawang, mungkin ke Bandung dan yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah wanita yang sedang haid, nifas, maka boleh baginya untuk berbuka, tapi wajib bagi dia untuk mengqadha. Bahkan puasanya batal, ya, jika di siang hari bulan suci Ramadan dia mendapati darah haid. Bahkan batal juga kalau dia mengalami haid 5 menit sebelum azan maghrib. Ya, sekarang nih misalnya dia berasa basah-basah gitu kan, pas dia lihat di kamar mandi darah keluar, berarti puasanya batal. Jangan pura-pura nggak tahu, ya. Nah, dan wajib mengqadha atau tidak? Wajib mengqadha. Musibah bukan? Ya bukan, ya. Ya, tentu ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wanita yang hamil dan menyusui. Ya, hamil, baik hamil muda, hamil tua, ya, dan yang kedua adalah menyusui, baik dia khawatir terhadap dirinya atau dia khawatir terhadap bayinya. Kadang seorang ibu kuat untuk berpuasa, tapi dia kasihan sama bayinya karena tidak keluar ASI misalnya, dia harus banyak asupan gizi, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang apa yang menjadi kewajiban dia. Ya, ada yang mengatakan dia wajib qadha saja karena dikiaskan dengan orang yang sakit. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan wajib qadha dan fidyah.
Ya, yang ketiga mengatakan wajib fidyah saja. Bahkan yang keempat ada yang memberikan perincian. Kalau dia khawatir terhadap dirinya saja, maka dia wajib kodo. Kalau dia khawatir terhadap bayinya, maka dia wajib kodo dan fidyah. Ya, itulah perbedaan pendapat yang ada. Adapun saya pribadi lebih condong kepada pendapat wanita yang hamil dan menyusui cukup fidyah saja. Cukup fidyah saja, tanpa perlu untuk mengkodo. Ya, berdasarkan hadis Ibnu Umar yang dia mengatakan kepada anaknya untuk membayar fidyah saja. Demikian pula berdasarkan asar dari Ibnu Abbas. Dan juga yang kedua, kadang sangat sulit bagi wanita yang hamil untuk mengkodok puasanya, karena biasanya itu bersambung. Setelah dia hamil, maka lanjut apa? Menyusui. Menyusui berapa tahun? 2 tahun. Makanya pernah saya mendapati ada wanita yang dia 10 tahun gak pernah puasa Ramadan. Lah kok bisa? Iya. Ya, tahun pertama dia hamil, tahun kedua, ketiga dia menyusui, tahun keempat ngisi lagi, tahun kelima, keenam menyusui, tahun ketujuh ngisi lagi, ya. Jadi gimana mau kodok, ya kan? Ya, maka cukup baginya untuk membayar fidyah. Dan fidyah itu mudah jamaah. Ya, fidyah itu enggak, yang paling utama adalah kita cukup membeli makanan berupa nasi bungkus, ya, kemudian kita hitung berapa jumlah puasa yang dia tinggalkan. Kalau dia meninggalkan sebulan, ya sudah cukup dia pesan nasi padang, ya, 30 bungkus, terserah paketnya mau paket 10.000, mau paket 15.000, ya kan, asal jangan paket 5.000 sambal doang. Ya, misalnya paket 15.000, ya udah dia berikan kepada 30 orang fakir miskin, atau dia berikan beberapa keluarga untuk diberikan kepada anak-anaknya. Simple. 1 hari 1 bungkus, bukan 1 hari 3 bungkus. Tapi kalau dia ingin membayar 1 hari 3 bungkus, nggak apa-apa, sisanya terhitung sebagai apa? Sedekah. Yang wajib 1 hari 1 bungkus, ya. Dan fidyah itu bisa kita bayarkan di bulan Ramadan atau juga di luar Ramadan. Jadi selesai Ramadan, ya, kita cari fakir miskin atau kita undang makan ke rumah juga silahkan. Yang tidak boleh itu sebelum Ramadan. Jadi udah tahu istrinya hamil, ya udah dari sekarang kita bayar fidyah. Ini yang nggak boleh karena belum terjadi Ramadannya. Dan juga dihindari bayar fidyah itu diberikan untuk kepada orang yang berbuka puasa. Kenapa? Karena terkadang kalau di masjid yang berbuka puasa itu bukan hanya orang miskin, ya, orang-orang kaya pun kadang ikut buka puasa, karena fidyah itu harus diberikan kepada fakir miskin. Wa fidyatu ta'ami miskin. Juga diantara yang boleh untuk tidak berpuasa adalah kakek nenek yang sudah tua. Iya, namanya kakek nenek pasti udah tua, ya. Tapi bagi dia yang tidak mampu untuk berpuasa dan akalnya masih sehat. Adapun orang yang sudah pikun, yang sudah tidak mengenal mana baik mana yang buruk, kadang jam 9 dia makan, pasti tanya, puasa enggak kek? Puasa lah, padahal barusan dia makan. Kadang juga dia sholat, baru jam 9 udah sholat. Sholat apa kek? Sholat zuhur. Kadang juga tidak menghadap ke arah kiblat. Ini orang udah pikun, walaupun kadang dikasih duit masih diambil, ya kan? Karena memang memorinya segitu, tinggal 1 giga, ya kan? Ya, maka orang seperti ini tidak ada kewajiban apa-apa. Yang wajib fidyah adalah yang dia tua, akalnya masih sehat, tapi tidak mampu untuk berpuasa. Jelas? Nah, untuk perempuan yang mengalami haid, jika di tahun sebelumnya masih punya hutang, apakah digantinya 2 kali lipat jumlah hutangnya? Tentu wanita yang seperti ini, yang dia mengulur-ngulur waktu untuk mengkodo sampai datang Ramadan berikutnya, dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dia telah meninggalkan rukun Islam, ya. Dan Rasulullah SAW memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang yang menunda kodoknya, bagi orang yang jebol di siang hari Ramadan, ya. Maka orang seperti ini nanti pada hari kiamat dia akan digantung,
kakinya di atas, ya kepalanya di bawah, mulutnya dirobek sampai mengeluarkan darah yang begitu banyak. Mereka itulah yang sengaja tidak berpuasa. Termasuk juga adalah wanita yang menunda-nunda qada Ramadan. Jangan sampai kesempatan yang Allah berikan kepada kita 11 bulan jamaah sehingga dia lalai, lupa untuk mengqada puasanya. Maka termasuk dosa besar jika dia menunda qada sampai datang Ramadan berikutnya. Maka yang wajib bagi dia adalah bukan bertanya apakah boleh diqada atau tidak, tetapi yang wajib bagi dia adalah dia harus bertaubat dengan taubat nasuha, ya, tidak mengulangi lagi. Karena disebutkan dalam hadis, walaupun memang hadis ini didhaifkan oleh para ulama, ya, barang siapa yang sengaja tidak berpuasa, maka walaupun dia mengkodoknya, walaupun dia berpuasa setahun, maka itu tidak akan mampu untuk menutupi kesalahan tersebut. Maka dia harus bertobat dengan taubat nasuha, ya, beretikat untuk tidak melakukan lagi. Kalau dia sekarang punya hutang, masa di mana nggak berpuasa, maka nanti segera untuk mengkodoknya, ya, terutama agar dia bisa mengerjakan puasa Syawal. Kalau ada yang bertanya mana yang didahulukan, qada atau Syawal, puasa qada dulu baru dia mengerjakan puasa Syawal. Nah, terus bagaimana? Apakah dia harus mengqadanya 2 kali nanti selesai Ramadan ini? Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan, iya, dia wajib mengqadanya. Berarti kalau dia tahun lalu punya hutang puasa 7 hari dan hari ini dan bulan ini dia juga punya 7 hari, ya berarti dia harus mengqada berapa hari? 14 hari. Ya, tapi ada pula yang mengatakan dia cukup taubat nasuha dan memperbanyak puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid untuk menebus dosa-dosanya tersebut. Jadi jangan disepelekan masalah qada puasa. Jelas? Nah, ada lagi yang bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz bilang orang yang beruntung di bulan Ramadan adalah orang yang memanfaatkan bulan Ramadan secara maksimal untuk beribadah. Nah, terus ibadahnya itu apakah kita harus baca Quran aja atau sholatnya dimaksimalkan, dibanyakin gitu ya? Atau setahu saya juga kerja itu adalah ibadah gitu. Nah, jadi ibadah, bahkan ada keutamaan yang sedekah untuk jihad, sedekah untuk bebasin budak itu sama yang disuapin ke mulut istri, maka ini yang lebih utama gitu, yang dikasih ke mulut istri. Dan ada juga yang hadis yang di Bukhari itu yang menegaskan kalau ada dosa-dosa yang nggak bisa dihapus dengan sholat, puasa, haji, sama umroh, tapi bisa dihapus oleh lelahnya seseorang dalam mencari nafkah. Gitu. Nah, apakah pertanyaan saya jadi ada 2, Ustaz. Apakah ibadah tadi hanya cukup tadi yang kayak puasa terus sholat, ngaji itu, atau kerja pun dapat yang ibadah yang tadi yang maksimal itu termasuk maksimal juga gitu ya? Dan kedua, kalau itu termasuk yang maksimal gitu ya, kan kita kebanyakan kerja siang nih Ustaz ya, sedangkan malam Lailatul Qadar itu dikenalnya malam gitu. Nah, apakah pas yang siang ini bisa dapat juga jadi 1000 kali keutamaan seperti yang 1000 bulan tadi? Itu aja Ustaz. Iya. Maka yang pertama yang harus kita pahami bahwa orang mendapatkan keutamaan di bulan suci Ramadan itu memiliki tingkatan-tingkatannya. Ada yang mendapatkan pahala secara sempurna, ada yang hanya setengahnya, ada yang 1/4 dan lainnya, tergantung ya seberapa banyak ibadah yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, ya, kita tidak memungkiri bahwasanya bekerja itu adalah ibadah. Ya, bekerja adalah ibadah. Nah, apakah bisa disamakan bekerja dengan ibadah-ibadah yang lainnya seperti membaca Al-Quran dan sodako, ya, atau ibadah-ibadah mahdoh lainnya?
maka sebenarnya ini adalah kembali kepada tujuan. Nah, kembali kepada tujuan kita dalam bekerja. Iya. Apa yang kita berikan kepada keluarga kita berupa nafkah, pakaian, makan, iya. Jika memang itu semua sudah tercukupi, maka hendaknya kita beralih kepada ibadah yang mahdoh tadi, seperti sedekah, ya, kemudian baca Al-Quran. Ya, tapi kalau dia menjadikan pekerjaan itu sebagai niat ibadah, tapi ternyata tujuannya lebih dari kebutuhan yang dia dapat, maka ini sama saja dia mengejar kehidupan dunia. Iya, seperti ya berlebihan, misalnya pokoknya bulan ini saya harus kencang lagi nih kerjanya nih, harus ambil lemburan nih biar bisa ganti HP, ya kan, biar bisa ganti motor, masa saya pulang kampung motornya butut, ya kan. Nah, seperti itu niatnya udah berubah lagi, maka itu udah bukan apa lagi, udah bukan ibadah lagi, begitu. Nah, makanya justru sebenarnya ulama-ulama terdahulu itu mereka berusaha untuk menggabungkan antara ibadah duniawi dengan ibadah ukhrawi. Maksudnya ibadah duniawi seperti bekerja kita seperti ini. Ya, ibadah ukhrawi adalah baca Al-Quran, sedekah dan yang lainnya. Yaitu mereka gimana caranya agar Ramadan itu memaksimalkan ibadah. Sering kita mendengar sampai di bulan Sya'ban mereka sudah menutup toko-toko mereka agar Ramadan itu biar fokus untuk ibadah. Nah, sebenarnya idealnya seperti itu. Ya, jika kita mampu untuk misalnya ngambil cuti atau misalnya enggak produksi dulu misalnya gitu kan, ya, karena kita pengen fokus ibadah, itu lebih baik, ya. Tapi kalau misalnya ini berkaitan dengan perusahaan, anak-anak buah, tentunya mereka juga harus dapat THR dan juga harus beli ini beli itu segala macam, ya, maka ya tentunya di siang hari dia gunakan untuk bekerja, malamnya untuk ibadah. Jadi semuanya kembali kepada tujuan dan niatnya untuk apa, begitu kan. Nah, kemudian yang kedua, apakah sama antara ibadah di malam hari dengan siang hari? Berbeda. Makanya mereka yang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar adalah mereka yang beribadah di malam tersebut, bergadang beribadah. Iya, di siang hari sudah hilang. Karena lailah, ya, lailah itu kan artinya malam. Apalagi Allah tegaskan dalam Al-Quran, hatta matla'il fajr, sampai sampai terbitnya fajar. Sehingga keutamaan ini hanya dibatasi dengan waktu. Sehingga kita nggak bisa mengkiaskan orang yang bekerja di siang hari sama seperti dia beribadah 1000 bulan, nggak bisa. Iya, memang ada keutamaan tersendiri, tapi berbeda dengan 10 hari terakhir. Makanya kalau kita lihat bagaimana ulama salaf itu, ya seperti Nabi saja tadi, ya syuddu izarahu, dia mengencangkan sarungnya, udah fokus untuk etika. Ya, makanya kalau memang kita bisa cuti, justru cutinya itu bukan diambil untuk mudik ya, tapi cuti untuk apa? Etika, seperti itu. Iya, seperti itu, Pak. Nah, ada lagi? Cukup, udah mau buka nih. Cukup ya. Nah, baik, kita tutup. Semoga kajian ini menggugah hati kita semua untuk lebih semangat lagi beribadah di bulan suci Ramadan, karena itulah yang menjadi nasihat para ulama. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Tahun depan kita nggak tahu nih, kita masih dapat lagi atau enggak. Tahun depan kita masih bisa duduk lagi begini atau tidak, jemaah. Ya, maka maksimalkan untuk ibadah, dan kita sudah masuk pertengahan Ramadan. Ya, jangan mengalami kemajuan ya, karena kita lihat masjid-masjid sekarang mengalami kemajuan. Shopnya jadi maju 3 shop, 4 shop, yang tadinya full gitu kan. Kemana coba orang-orang yang lain gitu kan? Iya, sekarang justru banyak godaan ya. Kenapa lagi nanti 10 hari terakhir diskon di mana-mana, pasar malam ya. Apalagi sekarang cuti bersama dimajukan 3 hari sebelum Ramadan, sebelum Lebaran.
Ya, yang penting seorang muslim dia pandai-pandai mencari celah untuk beribadah kepada Allah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.